Al-Quran adalah mukjizat terbesar. Setelah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu kenabian, beliau memiliki banyak mukjizat yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat merupakan kejadian luar biasa yang keluar dari batas hukum alam. Mukjizat dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada utusannya. Di antara sekian banyak mukjizat Rasulullah adalah Al-Quran. Itu adalah mukjizat yang paling besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran pertama kali saat Nabi Muhammad berusia 40 tahun. Waktu itu, beliau tengah menyendiri di Gua Hira. Beliau sedang mencari jawaban atas kegelisahan hatinya selama ini. Suatu malam pada bulan Ramadan, Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyunya. Jibril datang menyerupai seorang laki-laki. Bukan main terkejutnya Muhammad ketika itu. "Bacalah," kata Jibril. "Aku tidak bisa membaca," sahut Nabi Muhammad ketakutan. "Bacalah," perintah Jibril lagi. "Apa yang harus kubaca?" Tubuh Nabi Muhammad pun bergemetaran. "Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu Maha Pemurah yang mengajarkan dengan pena, mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya." Nabi Muhammad terus mengikuti apa yang dikatakan oleh Jibril. Setelah kata-kata itu terpatri di hati beliau, Jibril pun menghilang. Sebelum Al-Quran diturunkan, di dunia ini telah ada bermacam-macam kitab suci, yaitu Zabur, Taurat, dan Injil. Allah menurunkan Al-Quran sebagai penyempurna dari kitab-kitab terdahulu. Al-Quran berbeda dengan kitab sebelumnya yang hanya diperuntukkan bagi kaum tertentu. Al-Quran diturunkan untuk seluruh alam. Al-Quran tidak seperti kitab lain yang telah berubah isinya karena campur tangan manusia. Al-Quran terjaga kemurniannya sepanjang masa. Allah telah memberikan jaminannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki Al-Quran sebagai mukjizat yang abadi. Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW secara berangsur-angsur. Maksudnya agar isinya lebih mudah dimengerti, dihafalkan, dan diamalkan. Al-Quran berisi aturan seluruh hukum alam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran diturunkan dalam waktu sekitar 23 tahun. Selama 13 tahun, Al-Quran diturunkan di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Keistimewaan Al-Quran dibandingkan kitab lainnya adalah dengan membacanya saja sudah termasuk ibadah. Nilai mukjizatnya adalah dari segi bahasa, pembuktian ilmiah, dan hukum syara. Dari segi bahasa, keindahan Al-Quran tidak tertandingi. Orang-orang musyrik pernah menuduh Rasulullah SAW membuat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab keraguan itu dengan memberikan tantangan kepada kaum musyrik untuk membuat tandingan Al-Quran. Orang musyrik tidak mampu memenuhi tantangan tersebut, namun tetap tidak mau mengakui kebenaran Al-Quran. Dari segi pembuktian ilmiah, Al-Quran merupakan sumber rujukan bagi pengetahuan modern. Jauh sebelum manusia meneliti tentang bahayanya makan daging babi, Al-Quran telah mengharamkan daging babi. Setelah diteliti, ternyata dalam daging babi mengandung penyakit yang dapat membahayakan manusia. Dari segi hukum syara, di dalam Al-Quran terdapat penjelasan terhadap segala sesuatu di alam ini. Dalam Al-Quran dijelaskan rahasia alam semesta yang menjadi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat ilmiah apa saja yang dapat diketahui dalam Al-Quran? There's something on my mind, on my mind. I just can't get it right, can't get it right. It doesn't go away, doesn't go away. Even though I
try to ignore it. I just want peace of mind, I want peace of mind. I feel like breaking down time after time, and it keeps coming back, always coming back. Hey, all my life, doubting was a part of me. Day and night, I fight my insecurities, asking why am I, who am I? I just want some peace of mind, and that's